Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Pulang ke Rumah yang ditulis oleh Ellen G. White. Bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 18 Desember 2020 dengan judul Barisan Orang-orang yang Ditebus. Ayat inti, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Wahyu 20 ayat 11. Keterangan, pada akhir masa 1000 tahun, Kristus sekali lagi akan kembali ke dunia ini. Ia disertai oleh rombongan umat tebusan dan diikuti oleh serombongan malaikat. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa, ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit untuk menerima hukuman. Mereka pun bangkit, bukan main banyaknya, tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang benar berpakaikan kemudahan dan keindahan abadi. Orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang memesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Sekarang sekali lagi Kristus menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Jauh di atas kota itu, di atas fondasi emas murni, atas tahta yang terangkat tinggi. Di atas tahta ini duduk Anak Allah, dan di sekelilingnya berada rakyat kerajaannya. Kekuasaan dan kebesaran Kristus tak ada bahasa yang dapat menerangkannya. Tak ada pena yang dapat melukiskannya. Kemuliaan Bapa kekal menutupi anaknya. Gemerlap terang hadiratnya memenuhi kota Allah dan memancar keluar dari pintu-pintu gerbangnya, membanjiri seluruh dunia dengan kilauan cahayanya. Paling dekat kepada tahta itu terdapat mereka yang pada suatu waktu sangat bergiat dalam usaha iblis, tetapi yang telah ditarik seperti puntung dari dalam api dan yang telah mengikuti juru selamat dengan penyerahan yang dalam dan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah mereka yang menyempurnakan tabiat Kristen di tengah-tengah kepalsuan dan ketidaksetiaan. Mereka yang menghormati hukum Allah pada waktu dunia Kristen menyatakan tidak berlaku lagi, dan berjuta-juta orang yang telah mati syahid oleh karena iman mereka dari segala zaman. Dan di belakang mereka ini terdapat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Peperangan mereka telah berakhir dan mereka telah menang. Mereka telah berlari di dalam perlombaan dan telah memenangkan hadiahnya. Daun-daun palem di tangan mereka adalah lambang kemenangan. Jubah putih adalah lambang kebenaran Kristus yang tak bercela, yang sekarang menjadi milik mereka. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 699, 700, 702, dan 703. Saudaraku yang kekasih, di akhir masa 1000 tahun, ketika kota yang kudus Yerusalem baru itu turun dari sorga,
Tampaklah anak Allah yang dipenuhi dengan kemuliaan Bapanya di sorga. Di sekelilingnya ada barisan orang-orang yang telah diselamatkan, yang disucikan dan memakai jubah kebenaran. Dan mereka berada dalam barisan yang ditebus dan menerima upah kehidupan kekal. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, suatu gambaran yang indah, mulia, dan ajaib. Dan kami rindu berada di dalam barisan orang-orang yang ditebus. Kiranya pertolongan Tuhan, bisikan Roh Kudus menyanggupkan kami melakukan apa yang Allah kehendaki, menuruti perintah-perintah Tuhan. Diberkatilah kami hari ini ya Tuhan, ketika kami menjalani usaha pekerjaan kami. Kiranya berkat-berkat sorga Tuhan curahkan kepada kami. Dan kiranya ketika kami beraktivitas, Tuhan melindungi dan memelihara, serta mengaruniakan kepada kami kekuatan dan kesehatan. Dan sanggupkan kami untuk bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.